Sebentar, bentar ya. Saya ke teman-teman juga. Main aja, soalnya tuh gini kan, nanti setelah raker itu kan kita jargomin ya foto di Google Drive itu. Jadi nanti anak-anak itu milih kayak ada yang kelebihan foto mereka pilih tiga foto itu tuh. Ya, minta tolong saya Oka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannifu rahimakumullah nafa'na bihi fid dharain amin. Rabbana la ilma lana innaka antal alimul hakim. Allahumma mittana bima jadi sayyidil mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirin Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Raditu billahi rabba bil islam dina Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma wa rizqni fahma amin ya rabbal alamin. Yang minta tolong ya saya minta tolong dibantu Okta kalau ada suara yang pecar-pecar ya. Kemarin kajian kita sudah sampai pada bab tentang mayit kalau tidak salah ya. Mayit ya. Ini materi sudah saya share di chat. Nanti ya seperempat jam lagi atau 10 menit lagi dibantu oleh Okta nge-share ya. Jadi kemarin lebih banyak kitab jenazah ya. Mohon maaf pula kemarin 2 minggu yang lalu libur ya harusnya tanggal 3 tapi saya ada di Solo ya. Kemudian tanggal 4-nya saya di Bandung nanti tidak mungkin kita ngaji. Terus tanggal berikutnya kelihatannya badan saya kecapean ya belum bisa gabung sehingga pada hari ini adalah ya baru bisa ya kerjanya ya kajian rutin ya. Ya, langsung aja kitab jenazah. Ini kemarin sudah membahas ya tentang jenazah. Jadi jenazah itu ada yang wajib dilakukan adalah mandi, ngafani, sholat, dan memendem, misalnya mengubur ya. Kemudian sudah dibahas juga tentang sedikitnya dari rukun mandi ya. Kemudian dibahas pula tentang mengkafani atau memakai baju bagi jenazah. Kemudian nyolati jenazah. Yang terakhir adalah mengubur ya. Sedikitnya bagaimana dan seterusnya. Nah ini yang berikutnya lagi adalah babnya pasalnya tentang membongkar ya. Ini judulnya medeni ini ya, membongkar mayat ya. Tadi boleh atau tidaknya seperti itu ya. Oke, kita mulai aja. Tadi sudah baca Qolal Musanifu, sekarang langsung aja tentang faslun yung basyul mayitu. Faslun utawi iki pasal. Pasal faslun ay hada pasal. Inilah pasal atau bab ya. Kalau dalam undang-undang ya pasal 1 pasal 2 ya. Yung basyul mayitu digeduk ya, istilahnya dibongkar. Al mayitu apa mayit digeduk ya, digeduk ya, dibongkar atau mayit li arba'i kadue 4 khisolin pira-pira perkara. Jadi ada 4, ini sudah saya rekam ya. Ada 4 perkara yang memperbolehkan mayit itu dibongkar. Lil husli yang pertama karena Arab diadusi. Yang pertama karena akan dimandikan idalam yatakhayyaru apabila tidak berubah. Ya, nanti ya saya terangkan. Litau litau jihihi dan karena eh, taujihi karena madepake mayit litaujihi karena menghadapkan mayit hu ing mayit hi ing mayit ilal kiblati karena kepada kiblat ya. Jadi yang pertama itu ya nanti saya biar selesai dulu aja ya. Ilal kiblat menerangkannya itu yang kedua. Lil malai lan karena lil mali karena benda lil mali lan karena harta ida tufina nalikani dipendem ma'ahu ing dalam sertane mal bersamaan dengan mal ya. Lil mar'ati yang keempat yaitu lil mar'ati kaduwe mayit ida tufina nalikani dipendem saat itu dikubur janinuha ya janinuha yaitu adanya janinnya mar'ah ya.
lil mar'ati, yang janinnya ada janin dari perempuan tersebut, maha besertane mar'ah atau wanita tersebut. Wa amkanat lan gongan lan hayatuhu apa hayatahu apa ore orepe janin, ya, janin, ya, janin. Nanti saya terangkan, ya. Oke, yang pertama, satu-satu dulu, ya, yang membolehkan, ya, yang membolehkan dibongkarnya sebuah kuburan, ya. Kuburan itu boleh dibongkar atau tidak, nih materinya ahli hukum ini, ya. Jadi ada suatu kasus kuburan boleh dibongkar itu apabila dalam 4 perkara. Yang pertama itu memandikan jika belum berubah jasadnya. Jadi apabila jasadnya belum berubah, suatu mayit di dalam kubur, maka boleh dimandikan, dibongkar. Jadi mayitnya waktu itu belum dimandikan, bisa jadi. Ya, karena memandikan hukumnya wajib, ya. Yang kedua, ada sebuah mayit tapi tidak menghadap kiblat. Makanya kalau orang muslim meninggal dunia, dikakai peti pun harus pakai menghadap ke kiblat, ya. Artinya petinya harus menghadap kiblat atau wajahnya itu loh. Wajah mayit itu harus menghadap ke kiblat, bukan menghadap ke langit. Ya, itu enggak pas itu. Orang ya, agama di luar kita ada yang menghadap ke langit, itu enggak. Lil mali ida dufina. Yang ketiga, apabila untuk mengambil harta yang ditanam bersama mayit. Tadi bersamaan dengan mayit itu ada harta, itu enggak boleh itu. Ada pemakaman, maaf ini karena ngaji ya, saya padanya orang Cina meninggal misalkan, ya, harta-hartanya dibawa, itu enggak boleh. Yang kalau menurut fikih atau dalam Islam, ya, yang meninggal ya hanya tubuhnya saja, hartanya tidak boleh diikutkan, itu enggak boleh itu, ya, ritual seperti itu. Terus yang keempat, lil mar'ati idza tufina janinuha ma'ha, yaitu menyelamatkan kandungan yang di dalam kubur bersama mayit. Apabila ada seorang perempuan meninggal kemudian dikubur, ya, ketika itu dikubur ternyata ada janinnya, ya, dan janin itu taruhlah masih hidup, hayatu, maka wajib kuburan itu dibongkar. Apabila janinnya masih hidup, maka wajib diselamatkan, ya. Jadi itu yang perlu dipahami. 4 perkara atau 4 pasal ini yang membolehkan mayit itu dibongkar, ya. Dah itu, ya. Sini ngaji-ngaji dulu. Nanti setelah itu nanti ada pertanyaan atau enggak, nanti dulu aja, ya. Biar materinya banyak dulu, ya, biar pas, ya. Oke, sekarang berikutnya. Faslun al-isti'anatu. Ya, ini isti'anah ini. Tadi masalah mayit selesai, ya, masalah bongkar-bongkar. Ternyata sekarang bab ganti pasal berikutnya. Faslun hadza faslun utawi iki pasal. Inilah pasal. Al isti'anatu utawi piro-piro. Isti'anatu jaluk tulung. Isti'anah, ya, ini kalau dalam sorab atau nyahu mengikuti wazan istif'ala, ya, mesti amrih, ya, atau minta, ya. Jadi meminta tolong itu boleh atau tidak, ya. Arba'u khisolin dalam 4 perkara. Jadi meminta tolong itu dikategorikan ada 4, ada 4 perkara. Jadi kalau misalkan kebakaran, tolong, 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 nah itu gimana? Boleh ditolong atau enggak? Karena ada orang minta tolong bisa jadi nguji. Ya. Orang bertanya, ini contoh tidak hanya tolong lah, bertanya bisa jadi nguji. Contoh ujian skripsi, dosen ini jadi sudah tahu itu jawabannya. Tapi karena itu namanya ujian skripsi, ya enggak bertanya. Nah, itu namanya pertanyaan tapi nguji. Ada yang bertanya memang udah tahu, arah kerja mana, ya, rumahnya ini mana, itu udah tahu. Nah, kayak gitu, ya. Ini pertolong itu, minta tolong juga ada tingkatannya. Yang pertama hukumnya mubahun, boleh, ya. Yang kedua khilaful aula, ya, yaitu nulungi al-ula kang utama. Nulungi kang utama itu khilaful ula, ya. Istilahnya apa itu? Menyimpang dari keutamaan. Khilafah lan nuliani, ya, nuliani, bukan nulungi, mohon maaf, ya.
khilaf istilahnya. Khilaf ya tegese nulayani keutamaan, menyimpang dari yang utama. Wa makruhatun, nanti saya terangkan di bawahnya ada keterangan. Wa makruhatun, dan hukumnya makruh. Jadi menolong aja hukumnya bisa makruh ya. Wa wajibun, nah ini ada yang wajib sekali. Ya, mari kita satu-satu. Fal mubahatu utawi jaluk tulung kang diwenangaken, yang dihukumi boleh. Minta tolong yang boleh itu seperti apa? Hiya utawi minta tolong al-mubah takribul ma'i, ya contohnya takribul ma'i iku iku marakake banyu, ya istilahnya bahasa sederhananya adalah ini, jaluk tulung marekake banyu. Apa itu? Minta tolong mendekatkan diri, ya, air wudhu, ya. Ya, istilahnya minta mendekatkan diri kepada air wudhu, istilahnya didekatkan kepada orang wudhu. Misalnya orang ingin wudhu, ya, maka dia minta tolong, maka didekatkan airnya dihukumi boleh. Wa khilaful aula, lan jaluk tulung, tapi menyimpang dari yang utama. Nah, hiya utawi khilaful ula, hiya utawi khilaful aula, ya, sobu, mohon maaf saya baca saya. Sobu, sobul ma'i iku ngesokake banyu ala nahwi ing atase sandingane nahwil mutawadi wong kang wudu, ya. Nah, yaitu apa? Yang kedua, khilaful ula, minta tolong menuangkan air kepada orang yang berwudu. Jadi orang lagi wudu kok minta tolong. Nah, itu hukumnya malah, mohon maaf ya, menyimpang dari keutamaan. Artinya apa? Minta tolong aku dituangkan air, sebenarnya dia itu mampu. Ya, enggak boleh itu, ya. Tapi kalau yang mubah minta tolong ambil, mendekatkan air itu diambil. Nah, contoh aja gitu ya. Ini kategori minta tolong saat wudhu ini kasusnya, ya. Wal makruhatu lan makruh. Nah, ini hati-hati. Minta tolong tapi dihukumi makruh. Hiya utawi minta tolong makruh. Liman, itu bagi orang yaksilu yang membasuh ahu anggotanya orang, anggota wudhunya orang. Ya, artinya apa seperti ini? Yang makruh adalah menuangkan air kepada orang yang mandi atau orang yang huslu. Jadi ada orang mandi, tak tuangkan, ya diadusi lah kayak gitu. Artinya yang bersangkutan sebenarnya mampu ya mengandungkan mandi. Konteks seperti ini adalah hukumnya makruh, ya. Beda kalau anak kecil dimandikan, ya, mengambilkan air, ya, itu boleh, ya. Fal wajibu, maka yang wajib ditolong ini. Hiya utawi minta tolong yang wajib lil maridi, bagi orang yang sakit, indal ajzi, apabila itu butuh, ya. Memang benar-benar ajzi itu apes kalau dalam makna tafsirnya, tidak mampu. Jadi ada orang sakit, minta tolong diambilkan air atau diwudukan dan seterusnya, itu malah hukumnya wajib. Nah, kayak gini ya. Jadi Bapak Ibu semua atau mahasiswa yang saya hormati, kajian ini, minta tolong itu ternyata ada tingkatan-tingkatan. Jadi kalau minta tolong orang yang sakit sekali, itu hukumnya wajib. Minta tolong yang hukumnya makruh, ngambil ke airnya orang mandi, itu malah juga hukumnya makruh. Tapi orang, ya, berikutnya orang yang minta tolong mengambilkan air padahal itu mampu untuk dia mewudu dan sebagainya, malah hukumnya menyimpang, ya, menyimpang dari yang utama, ya, karena sebenarnya dia bisa. Dan hukumnya menolong yang nomor satu adalah mubah, yaitu contohnya mengambilkan air dan seterusnya. Jadi maknanya kurang lebih seperti itu ya. Ini materinya, PDF-nya saya buat kayak gini biar mempermudah memahami kitab Safinatun Najah. Sebenarnya ini adalah kitabnya kitab Pegon ya, tapi ini saya ngambil yang PDF-nya seperti itu. Minta tolong Mbak siapa Okta di-share aja di mana tadi? Di chat gitu aja. Nanti kalau teman-teman ada yang mau baca silahkan gitu aja. Oke, satu lagi bab setelah itu nanti ternyata bab Dari berikutnya adalah tentang apa namanya? Puasa, pas sekali ini ya. Oke, bab berikutnya, pasal berikutnya. Al-faslu, ya, faslun utawi pasal, al-amwalu utawi piro-piro bondo utawa beberapa harta, allati yalzamu yang wajib,
fiha ing dalem amwal ya. Harta itu apa az-zakatu zakat. Beberapa harta yang wajib disakati sitatun iku pitu. Maaf. Ya benar. Sitatun iku 6. Maaf ya. Sab'atun itu pitu. 6. Ada 6 harta yang wajib disakati. Yang pertama an-namu iku an-namu binatang ternak. Raja kaya bahasa Jawanya itu an-na'am ya. Raja kaya bahasa Indonesianya adalah apa tadi? Binatang ternak. Wan naqdani. Wan naqdani lan apa ini? Emas lan perak ya, perhiasan. Lan perhiasan loro, naqdani ya. Emas dan perak. Wal muasyaratu lan apa namanya? Buah-buahan lan bondo kang dipara poloh istilahnya buah-buahan wal muasyaratu dan buah-buahan ya ini buah-buahan atau tanaman pokok ya atau wal muasyaratu dan di apa namanya kalau dalam bahasa kitab itu bondo kang dipara puluh istilahnya makanan pokok atau buah-buahan wa amwalu tajaratu lan harta tijaroti dagangan jadi harta dagangan ya. Harta dagangan wajibuha utawi wajib najaro yang arti harta dagangan itu yang wajib rubu'u musyri qimatin ya seperempat atau di sini adalah seperempat dari seperpuluh ya rubu'u musyrotin ya seperempat dari sepersepuluh seperempat dari 10 berarti apa 25% ya ya atau seperempat dari 10 ya seperempat dari 10 ya 2,5 ya maaf jadi seperempat kali 10 ya 10 dibagi 4 ya ya 10 bagi 4 ya iya 2,5 ya benar ya ya ini rupanya ya qimati urudit tijaroti yaitu seperempat dari 10 dari jumlah harta dagangan ya. Terus yang kelima warrikazu ya. Rikas itu barang tambang ya. Freeport ya misalnya aja seperti itu. Wal ma'dinu dan makdan ya makdin maksudnya harta dagangan. Bondo makdan istilahnya harta dagangan. Ya, mari saya terangkan dulu aja. Jadi ini bab tentang zakat ya. Zakat itu yang pertama adalah tentang zakat binatang ternak. Jadi kalau punya nanti dalam kitab yang lain lebih detail lagi binatang ternaknya. Misalnya kita ayam itu apakah ada dizakati atau enggak. Yang dizakati ya kambing ya atau onta dan seterusnya. Ayam enggak masuk misalnya seperti itu ya. Wanakdami ya emas dan harta. Jadi ada orang yang sukanya memang suka dengan emas ya. Ini emas harganya jatuh kan saya baca ya. Wal muasyarati jadi punya sawah ya, makanan pokok ya wajib zakat. Harta ini ya, hati-hati ini dizakati sebesar 2,5% dari total kalau itu 10. Warikas ya, rikas itu tadi apa namanya? Barang-barang tambang, logam ya. Wal ma'dani lan harta dagangan ya. Ya itu 3 pasal yang ada dalam kitab ini yang membahas tentang apa namanya zakat. Berikutnya adalah kita puasa. Nah ini 2 minggu lagi. Sebelum puasa nanti dulu aja lah sampai ini dulu mungkin ada yang mau disampaikan dari para ya teman-teman di malam ini belajar bersama ya. Mungkin kalau ada yang mau disampaikan silakan. Kalau enggak ada ya enggak apa-apa gitu aja ya. Ya, dah itu aja. Silakan ada enggak? Ini terima kasih yang mahasiswa kuliah ya. Ya di sini yang enggak ya enggak ya silakan jangan lupa presensi. Kalaupun tidak ya nanti lihat Zoom-nya ya, apa YouTube-nya. Ada yang mau disampaikan silakan. Ada yang mau tanya nih Mas Sarul terima kasih. Siapa dulu para yang hadir di sini ya. Ada ini banyakan yang kuliah ya ini yang di luar Mas Harun
Jepara ada enggak nih Jepara? S2 enggak ada, enggak apa-apa ya. Akati belum juga gabung ya. Ya, sampai ini ada yang mau didiskusikan apa enggak? Nih, yang punya kamera silakan dibuka ya Mas Eka ya, Sayid ya, atau Mas Sarul atau Mas Mas Prasetyo ya, atau yang lainnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Kalau enggak ada ya enggak apa-apa. Ada yang mau tanya silakan. Ada enggak? Silakan kalau mau tanya. Bisa dipahami? Bisa. Mas Eka mau tanya? Enggak. Silakan kalau ada yang mau tanya. Tadi Enggak, bab Pak. tentang bongkar mayit. Terus yang kedua, bab tentang apa tadi? Yang kedua apa? Saya lupa. Yang kedua, masalah zakat. Ya. Yang ketiga, minta tolong. Ya, minta tolong aja ada babnya. Makanya hati-hati. Ya. Ada orang minta tolong belum tentu butuh lihat situasinya. Ya. Bisa dipahami ini penjelasan seperti ini. Ini ngaji sudah bab satu ini ya. Ini sudah mau hatam mungkin. Ya. Ya. Oke, bisa? Tidak ada yang tanya nih. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa saya next lagi. Yaitu materi pas seperti nanti tanggal antara hari Jumat atau hari Sabtu. Yaitu tentang puasa. Ya. Lanjut ya. Ya, ini siapa tahu ini materi yang terakhir dalam malam ini ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Faslun ay hadza faslun. Inilah pasal utawi iki iku pasal ya. Yajibu wajib apa asaumu Ramadan, apa puasa Ramadan. Besok puasa Ramadan wajib ya, kecuali ya mungkin siapa saja yang tidak boleh ya nanti kita lihat satu-satu ya. Artinya besok bulan Ramadan itu wajib puasa. Bi ahadi umuri khamsatin, yaitu salah satu dari 5 perkara ini. Jadi diwajibnya puasa Ramadan itu karena 5 ini. Nah, 5 ini karena apa? Bisa jadi nanti ada orang yang tidak wajib atau sesuatu yang tidak wajib puasa Ramadan. Nah, yang pertama, ahaduha, yang pertama utawi satu dari 5 itu bikamali dengan sempurna Sya'bana, yaitu bulan Sya'ban. Salasina yauman, yaitu Syaban 30 hari. Ya ini mesti rame nih ya. Ada yang 30, ada 29. Nah ini yang menjadikan letak perbedaan is NU sama Muhammadiyah gitu aja ya. Antara perbedaan antara awal Ramadan. Jadi kalau secara kitab ini Sya'ban itu umurnya 30 hari. Ya yang kedua, wasaniha yang kedua dari 5 biru yatin hilai, yaitu melihat hilal atau bulan ya, fi haqi man ya, dengan mata benar ya, hak ya, fi haqi ing dalam haqi orang ro'ahu kang melihat siapa orang hu ing hilal ya. Artinya apa, manusia itu benar-benar melihat bulan ya, hilal itu bulan ya. Wa ing kana, dan apabila ada orang tersebut, walaupun orang tersebut fasikon, ini hati-hati ya, itu orang fasik. Orang fasik itu dosanya banyak, orang pembohong ya. Terlihat bulan ya, hilal bulan pertama itu bagi orang yang melihatnya walaupun dia orang itu mohon maaf ya fasik. Fasik itu sebenarnya secara hukum kurang kuat. Ya artinya apa? Selain ada orang itu mohon maaf fasik, selain bukan orang-orang yang benar-benar istilahnya secara keimanannya kurang ya. Tapi kalau memang dia itu lihat bulan ya, maka dihukumi Ramadan ya, maka wajib puasa. Wasalisuha, dan yang ketiga bisubutihi fi haqi, yaitu apa itu, dengan tetapnya, dengan tetapnya tanggal, tetapnya tanggal fi
tanggal istilahnya hilal fi haqi ing dalam haknya orang malam yarahu kang ora weruh nanti saya terang weruh sapa man hu ing hilal hu ing hilal bi adli kelawan wong kang adil syahadatin penyaksiane ya syahadatin penyaksiane ya nah ini yang ketiga adalah eh, ketetapan hakim ya ini hakim itu ya pemerintah ya dengan terlihatnya hilal dari kesaksian orang yang adil syahadah jadi ada hakim atau hakim misalnya pengadilan ataupun pemerintah ya, yang terlihat dengan terlihatnya hilal ya istilahnya memutuskan ya, ya pemerintah itu atau hakim tersebut dengan melihatnya hilal atas kesaksian orang yang adil ya, atau adil yang bersyahadah orang yang bersaksi di pengadilan ini bagi orang yang tidak melihatnya jadi ada orang yang tidak melihat tapi kok ada orang yang menyaksikan kemudian ada hakim maka diputuskan bahwa itu benar ada namanya bulan kayak gitulah maknanya seperti itu warabiuha dan yang keempat biikhbari ya biikhbari biikhbari sebentar saya lihat dulu biikhbari iku sebab khobari ya wong kang adil ya eh, riwayati karena ceritane ceritane mausuqin kang kena di nge, nger, kang di percaya kang dipercaya sapa adil bihi kelawan bihi ya bihi mab sapa adil sawaun podo uga nanti saya terangkan ya sawaun podo uga wakoa tumiba fil qalbi ing dalam hati sidqahu apa ngandik ya ngandel ya saya ngandel ing adil ya bentar saya terangkan dulu aja nanti saya atau tidak aula au khairin atau liyane mausukin wong kang kena dipercaya bihi kelawan man ya in wakoka apabila tumiba fil qalbi ing dalam hati apa sidquhu ben apa sidquhu benerake ing ngucapake ya ya artinya seperti ini yang nomor empat ya maaf panjang sekali memang empat itu adalah mendapatkan kabar terlihatnya hilal ya jadi ikhbaru mendapatkan kabar terlihatnya bulan dari orang yang adil riwayat yang terpercaya. Jadi melihat benar-benar bulan dari orang yang adil ya. Ya, benar-benar orang yang melihat bulan ya. Di mana orang tersebut tidak pernah bohong kepada orang yang diberi kabar. Jadi istilahnya orang tersebut itu benar-benar melihat istilahnya jadi kalau melihat ada kabar sesuatu saya itu ada orang tidur ya. Sing ngomong A itu adalah orang itu jujur ya. Nah, itu artinya seperti itu ya. Apabila tidak pernah berbohong kepada orang yang diberi kabar. Dan kabar tersebut dapat dipercaya atau tidak, atau mendapat kabar terlibatnya hilang dari orang yang adil riwayah yang tidak dipercaya. Au khori mausin bihi in waqa'a bihi sidquhu ya atau mendapatkan kabar terlihatnya hilal dari orang yang adil cerita yang tidak terpercaya atau pernah bohong kepada orang yang diberi kabar tetapi mempercayai kabar tersebut aduh bolak-balik ya kita ulangi jadi mendapatkan kabar terlihatnya hilal coba mananya secara Indonesia banget kayak apa kabar dari riwayat orang yang adil terpercaya baik hatinya membenarkan atau tidak atau tidak percaya tetapi hatinya membenarkan ya artinya gini ada kabar dari lewat orang yang adil kabarnya apa ada bulan ya nah, baik hatinya ya membenarkan atau tidak nah adalah orang tersebut mau membenarkan atau tidak itu urusannya atau tidak percaya tetapi hatinya membenarkan artinya aku jadi orang percaya dengan nilai tapi hatiku kok mantep ya, dengan melihat bulan nah ini ilmu susah nih ya kayak gitu ya itulah yang namanya hilal ya
Tapi kalau dalam perbedaan sekarang itu melihat atau bulan muncul itu sekarang yang dipercayakan nanti adalah derajatnya. Kalau dari pemerintah mintanya sekian apa 3 derajat atau derajat. Tapi dalam perspektif, mohon maaf ya mungkin ya Muhammadiyah saya kurang paham ya saya atau golongan-golongan tertentu, yang penting keluar bulan saja dihukumi adalah sudah hilal lah gitu ya. Tapi ada aliran-aliran tertentu yang namanya hilal itu ya di atas 3 derajat. Nah, menyamakan 3 derajat itu kan tidak gampang. Atau cukup 1 derajat saja sudah cukup. Malah ini sementing lihat tok malah cukup ya. Yang terakhir ya wa khamisuha, dan yang terakhir yang nomor 5, mana tadi, wa khamisuha lan utawi kang kaping 5 ya, dari 5 itu bidoni sebab don ya, saya nyana saya yos, menyangka dukhuli Ramadan ya, masuknya bulan Ramadan bi istihadi kelawan istihad ya, keyakinan kelawan ngati-ngati fiman ing dalem wong istabaha ya, istabaha kang serupa yang seru yang serunga alai istabara kang serua, nggak tadi saya katakan alaihi ing atase wong dalika ing atase mengkono-mengkono dukhulul Ramadan, yaitu apa nomor 5 itu eh mengira-ngira masuknya bulan Ramadan dengan istihad bagi orang yang ragu dengan bulan lain, seperti orang yang dengan bulan mengira-ngira bahwa masuk bulan Ramadan dengan istihadnya orang yang lain gitu aja ya. Saya ngikut kamu lah ya. Orang lain percaya Ramadan ya saya ikut ya. Dengan bulan lain seperti orang yang di penjara. Contoh aja nih nomor 5 nih bahasanya kayak gini. Dugaan masuknya bulan Ramadan dengan istihad bagi tersamar hal yang tersebut di atas. Artinya dia ngikuti bulan Ramadan atas pendapat orang lain ya itu boleh ya. Inilah maka ketika itu sudah terjadi semua, maka dihukumi puasa atau bulan Ramadan. Nah, nih ya ini kalau kita sebagai orang yang biasa kayak saya yang ngikuti sajalah pemerintah. Sudah ada yang melihat hilal, sudah dibagi-bagi di seluruh Indonesia dan seterusnya. Udah gitu aja ya. Nah, sekarang besoknya lagi adalah syarat puasa, syarat wajib puasa, kemudian ada rukun puasa, dan kodo kalau puasa bagaimana, dan seterusnya, atau yang batalkan puasa bagaimana. Yang ketiga kalau buka puasa bagaimana, dan yang terakhir bukan membatalkan puasa seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Udah selesai nih. Hatam ya kitab ya. Sebentar, saya buka kitab aslinya. Benar enggak? Kok hatam ini? Rukun-rukun puasa, batal puasa, ada puasa. Oh, masih ada nih. Kitabnya masih kurang itu. Harusnya kitab haji dan umroh. Iya, ini kurang valid. Ya, sampai ini dulu. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Tidak. Kalau tidak, ya cukup atau saya nambah sidik-sidik yang kecil-kecil saja. Ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Pak, Mm-mm. izin bertanya, Pak. Tapi soal apa Arven Nesa, apa Arven? Kamu dari mana? Rombel apa? dari Biar kenal. Apa Arven Nesa? saya ingin bertanya soal pembongkaran mayat tadi. Kalau semisal ada orang yang meninggal, Hmm. terus dia sudah sudah Hmm. dikuburkan. Namun ternyata setelah dikulik lagi dia tuh adalah korban kayak pembunuhan gitu, Pak. Nah, Hmm. terus kuburannya tuh mau nggak mau harus dibongkar untuk kayak untuk diautopsi gitu, Pak. Kalau di dalam Islam tuh boleh nggak kayak gitu? Dibongkar untuk kepentingan autopsi. Ya, makasih ya Alvanesa ini siapa tahu Alvanesa jadi calon hakim ya. Nggak apa-apa kalau Nah, gitu. Ya. Gini ya Alvanesa ya. Kalau pembongkaran secara fikih itu kan ada 4 dengan kayak tadi itu. Ya, itu pun baru hukum fikih ya, belum hukum-hukum yang lainnya. Makanya kalau dalam hukum orang meninggal dunia sebagaimana yang materi bab kemarin itu Mbak siapa namanya Mbak Vanessa itu, mending Mbak Vanessa belum ikut ya. Ada juga ketika sebelum dikubur ada istilah namanya talqin.
apakah mayit ini bagus, bagus ya, baik, baik, baik ya. Kemudian ada keluarganya mewakili apabila para jamaah, para ahli kubur atau ahli-ahli yang takziah hari ini hadir di mana jenazah ini, si mayit ini atau fulan ini memiliki hutang dan sebagainya, bisa menghubungi ahli kubur. Kalaupun itu tidak ada ataupun ada ataupun itu sedikit, ya mohon diikhlaskan. Nah, artinya apa? Itu namanya kerelaan. Ini seorang yang hidup sama mati ya direlakan. Nah, bagaimana kalau misalnya ada kasus, misalkan jenazah, otopsi dan sebagainya. Nah, itu kasusnya kan kasus hukum, bukan kasus kepada fikih gitu. Nah, kalau ada kasus kayak gitu, maka ketika ada hukum seperti itu, maka sebenarnya kan hukum 5 tadi itu, yang saya sebut tadi pas kajian tadi itu, di mana misalkan kan sudah diwudukan, sudah dimandikan. Bisa jadi gitu ya. Tapi karena ada kepentingan yang lain, tadi kan ini ya. Nah, tapi karena ada kepentingan yang lain ya di sini, misalkan di mana di luar 4 tadi ini ya, di mana perempuan misalkan kan tidak ada di hukum ini, maka secara hukum itu diperbolehkan, maka ya dibolehkan, tidak apa-apa. Artinya bisa jadi pendekatannya bukan di fikih ini, tapi fikih mungkin bisa jadi fikih yang kitabnya di atasnya ini, bisa jadi gitu. Ya, atau mungkin ada pendapat usul fikih yang lain seperti itu. Artinya sebenarnya 1 sampai 4 ini itu sebenarnya memenuhi bisa jadi. Tapi karena ada faktor hukum yang lain, maka 4 ini bisa jadi gugur, tapi ada satu faktor itu. Apakah itu boleh? Kan otopsi kan harus ada persetujuan. Misalkan dari keluarga. Keluarga tidak boleh kan tidak boleh, tidak apa-apa. Nah, tapi kan lihat juga dari kasusnya, misalnya itu dari polisi dan sebagainya. Misalkan saya itu dulu pernah nangani itu ya, mahasiswa meninggal dunia waktu itu di daerah Gang Pete itu. Saya waktu itu ya tahun udah lama sekali lah, 2012, 13, 14 lah. Dan ada yang meninggal dunia, terus saya diminta tolong oleh almarhum Pak Bambang untuk menemani sampai Karyadi. Nah, sampai Karyadi saya masih ingat tuh, keluarganya menolak otopsi. Tapi keluarganya ingin malam itu juga jam 12 diambil, dibawa pulang ke Purwodadi. Ya, saya masih ingat waktu itu. Karena ketika syarat pengambilan jenazah harus membawa materai. Nah, kebetulan dompet saya selalu ada materai. Sehingga dan zaman dulu waktu itu belum ada Indomaret kayak gitu ada kan. Ya itu akhirnya jenazahnya dibawa pulang. Tapi menolak otopsi. Nah itu ya. Jadi bisa jadi secara 4 ini tidak memenuhi, tapi kalau secara hukum lain memenuhi. Ya, artinya apakah itu boleh? Kalau itu keluarganya itu boleh, tidak apa-apa. Nah, kayak gitu. Artinya kasus hukumnya itu adalah memenuhi hukum dalam kriteria yang lain. Gitu ya, Vanessa ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, cuman saya udah bisa dalil ini kayak apa hukum fikihnya dan sebagainya. Satu-satu dulu aja kita kan. Tapi yang ini yang sederhana. Ya. Oke, itu ada yang lain enggak? Ini kita maksimal sampai setengah 9 kurang ya, enggak apa-apa saya. Ini memang sudah belajar lah ya, ngaji. Nah, makasih Pak Kardi ya, Mas Zaki ya, biasanya aktif ya. Mm-mm. Nanti kalau enggak ada ya apa nanti ini ya. Pas Ramadan saya juga Bang, mau ngaji apa enggak? Kalau ngaji nanti mungkin pagi aja. Kalau bunda ya enggak apa-apa. Ini kan rutin sebulan sekali ya, biar kita ngaji gitu. Ya ada lagi enggak selain Vanessa? Silakan. Manggilnya siapa toh? Arvenesa Nesa. Ya. Ya, ada lagi silakan. Ya ada, bisa dipahami? Ya, malu-malu. Ya sih memang materi ini berat ya. Oke, kalau tidak ada saya langsung saja nyambung ya ke puasa lagi aja. Ya. Oke, jadi itu setelah menentukan oh nanti ada namanya, makanya ditentukan ada namanya apa namanya? Sidang isbat itu kan. Nah, ini makanya ya sebenarnya gini ya, menyempurnakan apakah itu puasa atau tidak ya. Itu pemerintahan di sini. Ini tugasnya hakim. Hakim itu adalah pemerintah ya.
Oke, lanjut lagi. Syurutu sihati arba'atu asya, ya, beberapa syarat sehat, ya, sah, ya, beberapa syarat sahnya dari puasa saum. Arba'atu itu 4 asyain perkara. Yang pertama syarat puasa Ramadan itu Islam, yang kedua berakal, yang ketiga nakok. Nakok itu adalah suci, ya. Nakoun an nahwi haidin, ya, atau yang sejenisnya, mungkin wiladah atau mungkin nifas atau yang lainnya. Ilmu bikaunil waktu qabilan lisaum, yaitu mengerti waktunya puasa. Jadi kayak tadi ini penting ini, terutama yang nomor ini, yaitu yang Syaban 30 hari. Wong, ya makanya mohon maaf ya kalau ada beda pendapat, ya sudah bagaimana. Ya, contohlah NU dan Muhammadiyah. Ya, sehingga dia memahami waktu, waktu masuknya puasa itu kapan, misalnya Jumat atau Sabtu. Misalnya puasanya Jumat, maka Jumat subuh harus berpuasa. Kalau puasanya itu Sabtu, maka Sabtu harus berpuasa. Jangan sampai punya ilmunya, keyakinan istihadnya di harusnya di Jumat, malah pingin ngambil untung, saya ikut golongan yang lain saja lah. Nah, itu namanya enggak sesuai. Ya, yakin saja. Ya, beda kalau menolak ya, terawih dan seterusnya ya. Itu mesti beda lagi. Di sini kita kayak gini ya. Ini baru syarat sah puasa, ya. Terus yang ini kan ringan-ringan ya. Syarat wajib puasa. Syurutu wujubihi khamsatun. Syarat wajibnya puasa. Nah, ini kalau atas itu kan syaratnya. Baru syarat tok loh ya. Belum istilahnya, makanya dulu kita pernah belajar apa bedanya syarat dengan rukun, ya. Jadi kalau sudah agama Islam berakal semua, perempuan itu suci, kemudian memahami waktu, nah ini nomor 4, harus belajar ini, ilmu, ya. Maka baru memenuhi syarat sah puasa. Nah sekarang syarat wajibnya puasa, Islam lagi, balik lagi, itoah, taklif, ya. Itoah itu adalah mampu, ya. Yang keempat sehatun, sehat. Yang terakhir adalah iqomah, ya. Iqomatun atau mukim, ya, benar ya, iqomatun, ya, atau yang bermukim, iqomah istilahnya berdomisili, tidak dalam bepergian jauh, misalnya gitu ya. Artinya aku hari ini mau bepergian jauh ya ke Malaysia, ya, tidak ya. Misalkan ya, ini saya tidak bepergian, saya sahurnya di mana itu, sahurnya di Irian Jaya, kemudian buka puasanya di yang paling barat mana, Aceh, ya. Jadi Aceh itu mungkin puasanya malah hanya semenit atau orang menit, ya. Ya, istilahnya dari timur itu kan mataharinya lama, mataharinya cepat. Kalau barat kan mataharinya lama, ya. Sahurnya di mana tadi? Misalkan sahurnya di Jakarta, buka puasanya di Surabaya, lumayan itu, ya. Apalagi sahurnya di Aceh, buka puasanya di Papua. Nah, ini namanya bukan ikoma. Ya, ini yang saya maksud seperti ini, ya. Ini baru syarat wajib puasa. Nah, ini yang pendek-pendek nggak apa-apa ya, saya baca aja ya. Arkan. Nah, sekarang rukun puasa. Nah, dalam fikih itu ada pembeda antara rukun, syarat. Orang ingin jadi PNS atau itu syaratnya memenuhi dulu, baru rukun PNS, kayak gitu ya. Syaratnya aja tidak memenuhi, bicara rukun. Nah, syaratnya ingin PNS dosen ya misalnya tertentu. Nah sekarang rukun puasa yaitu ada 3. Niat pada malam hari, ya, besok kalau puasa niatnya malam hari. Nah itu sama hodin an adai, ya. Nikuli yaumin fi fadi. Versi kitab ini setiap malam harus niat, ya, setiap malam fardin, ya. Tarku mufatirin dakiran mukhtaron khairu jahilin, ya. Ma'du ma'durin, ya. Apa itu? Narku meninggalkan mufatari yang membatalkan, ya, dakiran saat ingat, ya, mukhtaron dan keinginan sendiri, khairu jahilin tanpa ada orang jahil, jadi itu ya tidak tahu, ma'durin tanpa adanya udur, ya.
Meninggalkan membatalkan saat ingat dan keinginan sendiri tanpa adanya ya tanpa pengetahuan atau jahil ya. Ya, ta'udzur. Yang terakhir soimun. Ayo sudah meninggalkan yang membatalkan dari puasa, udah gitu aja ya. Yang terakhir adalah berpuasa itu sendiri itu adalah termasuk dari rukun dari sholat. Jadi malamnya itu yang penting niat ini. Makanya tugas imam sholat isya sama tarawih itu mengantarkan atau mengajak jamaah niat puasa. Jangan niat puasa itu, puasa fardu itu adalah di sahur, itu enggak pas itu. Sahur ya Allahumma barik lana lima razaqtana. Nah, ini penting ini versi kitab Hafinatun Najah. Dah sampai ini dulu cukup ya, qadha dan qadha sama kafaratnya nanti aja besok panjang ya. Ya, sampai ini ada yang mau disampaikan tidak? 8.20 ya. Alhamdulillah bisa ngaji tentang Ramadan ya. Ada Ramadan sebentar lagi. Ada yang mau ditanyakan tidak? Cukup? Ya. Kalau tidak ada, ya sudah, tidak apa-apa. Ya, cukup ya. Mas Harul, Pak Karti, atau mas-mas yang lain, para mahasiswa. Ada yang dari luar, enggak? Yang dari, ya, tidak ada ya. Mahasiswa Jepara, tidak ada. Mungkin ya ada. Mungkin. Oke, cukup ya. Ini kita buat selawatan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mudah-mudahan materi-materi yang kita ya kaji tadi bisa diterima dan bisa diamalkan. Dan mudah-mudahan nanti pas sekali materinya kok tentang puasa ya. Mohon dipahami ilmu-ilmu puasa ya, paling gampang ikuti pemerintah itu aja ya. Untuk menentukan kapan bulan puasanya atau bulan Ramadan. Yang kedua ya tadi bedakan antara syarat dan rukun. Apabila syarat-syaratnya sudah memenuhi, maka kita wajib berpuasa. Baru setelah itu sahnya puasa seperti apa saja. Setelah itu yang terakhir adalah yaitu rukun dari puasa, di mana ya tadi ada 3 kan, misalnya niat, kemudian meninggalkan ya yang batalkan dan seterusnya. Yang terakhir adalah berpuasa itu atau menahan dari makan dan minum ataupun hal-hal yang membatalkannya. Nah, itu baru puasa. Besok kita membahas tentang kafarat dan seterusnya. Saya mohon masukan nanti. Mungkin saya mau membuat angket. Pas Ramadan kan sebulan sekali. Mau malam apa mau pagi aja. Ya paling sejam. Kayak gini aja. Gitu aja ya. Ya seperti biasa kita baca sholawat tibil qulub 3 kali. Setelah itu ya kita berakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terakhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih mahasiswa 58 hadir yang sudah presensi. Bagi yang belum silakan nyusul. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ketemu di lain pertemuan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Nah, Ya, Pak. ya, makasih Mas Zaki, Pak Karti, Mas Harul, dan para mahasiswa yang jumlahnya 58 ini.
Ya tutup ya di Zoom ini di hitungan ketiga mati semua ya. 1, 2,